Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak TKB ya Bunda ya. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sehat selalu ya sayang ya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustazah Uswah. Seperti biasa, dengan Ustazah Uswah, anak-anak TKB akan belajar dan bermain di sentra eksplorasi menggunakan alat atau bahan yang ada di sekitar kita. Nah, pada pekan ini kita akan belajar tentang hujan, masih tentang kebesaran Allah ya, tentang hujan. Nah, hujan itu apa ya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Anak-anak TKB yang Ustazah sayangi, insya Allah ini adalah pekan terakhir kegiatan kita di sentra untuk semester 1. Nanti akan ketemu lagi dengan sentra di semester 2. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya proses belajar kalian bersama Ustazah dan teman-teman di TK ya Bunda ya 3. Seperti yang sudah Ustazah sebutkan tadi, tema kita tentang hujan. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. Ustazah bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah, yaitu berupa hujan, dan kami turunkan air dari langit yang sangat bersih. Nah, itu tadi ya ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kejadian hujan. Nah, semuanya anak-anak TKB insya Allah sudah tahu ya bagaimana hujan itu. Hujan itu sebelum terjadi biasanya apa? Ada mendung, ada awan hitam, udaranya lebih dingin, kan? Terus mataharinya tidak kelihatan, maka kemudian akan turun hujan. Ustazah akan jelaskan sedikit gimana proses terjadinya hujan. Nah, hujan itu biasanya terjadi karena air yang di permukaan bumi, misalnya ada apa aja, ada air laut, ada air sungai, ada air danau, itu terkena sinar matahari, kemudian air tadi itu menguap itu menjadi embun, menguap ke atas ke langit, kemudian setelah di atas air tadi itu akan berubah menjadi embun-embun tadi akan berubah menjadi titik-titik air, kemudian titik-titik air itu kemudian turun menjadi hujan. Jadi berputar ya, air laut naik ke langit, kemudian air yang naik ke langit itu nanti akan menjadi titik-titik hujan, kemudian turun lagi ke bumi, kemudian mengalir lagi ke laut. Seperti itu ya kejadian sederhananya tentang proses terjadinya hujan. Kemudian selanjutnya, kalau misalnya musim hujan, anak-anak harus menjaga kesehatan supaya tidak mudah sakit, supaya tidak mudah batuk atau pilek. Kemudian gimana caranya? Salah satunya adalah ketika hujan kita menggunakan alat pelindung diri. Ustazah akan sebutkan contohnya 4 alat pelindung diri. Nanti kalian sebutkan ulang ya di kegiatannya. Yang pertama Ustazah punya deng-deng. Apakah ini? Ini namanya payung. Payung Ustazah berwarna biru. Ini biasanya dipakai kalau kita sedang berjalan-jalan, misalnya pergi ke sekolah jalan kaki bisa menggunakan payung. Ustazah punya gambar. Nah, ini ada sekarang Bunda sama anaknya yang sedang mau pergi ke sekolah. Kemudian karena turun hujan, maka Bunda memakaikan payung supaya badan kita tidak basah. Kemudian yang kedua, Ustazah punya apa ini? Jas hujan.
hujan, semuanya sudah punya ya. Insya Allah ayah bunda di rumah sudah punya. Ini biasanya kita pakai misalnya sedang naik sepeda motor atau sepeda ontel. Ketika hujan kita bisa menggunakan ini supaya badan kita tidak basah dengan air hujan. Kemudian ada lagi, karena musim hujan itu adalah musim dingin juga, supaya badan kita tidak dingin, kita menggunakan apa ini? Jaket. Ya, kita menggunakan jaket. Kemudian satu lagi, sudah ada 3 ya. Nah, ini dia kalau kita tidur, supaya kita bisa tidur nyenyak dan tidak kedinginan, kita menggunakan apa namanya? Selimut. Saya kasih contoh 4 ya. Alat yang bisa kita gunakan untuk menjaga tubuh kita dari dinginnya udara ketika di musim hujan. Tadi ya. Hari ini kita sudah mengenal satu proses terjadinya hujan secara sederhana. Yang kedua, alat atau bahan alat yang bisa kita gunakan ketika musim hujan. Dan jangan lupa ketika sedang turun hujan, kita harus membaca doa. Semuanya sudah hafal ya? Kita ulang bersama-sama. Doa turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Kemudian kalau hujannya sudah reda, kita baca doa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Nah, misalnya biasanya kalau hujan itu kita mendengar apa? Petir. Nah, ada doanya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi kalau ada petir kita jangan menutup telinga, tapi kita segera berdoa kepada Allah. Nah, lanjut ke kegiatan. Kegiatan pertama adalah menonton video ustazah. Yang kedua, menyebutkan 4 alat yang bisa kita gunakan ketika musim hujan supaya tubuh kita terlindungi dari air hujan atau supaya tubuh kita lebih hangat ketika musim hujan. Nah, yang ketiga, ustazah mau kalian praktek menggunakan jas hujan. Ya. Nah, jas hujan ini praktek ya. Nah, dipakai. Kalau ada resletingnya, nanti resletingnya dipakai, ya dipasang. Itu ya, sudah ada resletingnya nanti dipasang. Nah, kemudian difoto. Tidak lupa setelah itu alat yang kita gunakan kemudian dirapikan lagi. Ya, oke, ustazah tunggu laporannya baik dalam bentuk foto atau video. Terima kasih soleh-solehinnya ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.